Halo guys, selamat datang di channel aku Lunar Solarius Info. Channel yang membahas tentang teknologi dan juga tentang peradaban kuno, mitologi, mungkin juga konspirasi atau spekulatif tentang teknologi di baliknya ya guys. Dan kali ini sebagai disclaimer dulu bahwa video ini bersifat spekulatif dan belum tentu ada benarnya ya, karena lebih banyak spekulatifnya, dan tujuan dibuat video ini adalah menambah wawasan saja ya guys. Oke, ini bisa banget kamu pakai sebagai pembukaan video. Tapi biar lebih enak didengar dan lebih natural, aku bantu rapikan dikit ya. Halo guys, selamat datang di channel aku, Lunar Solarius Info. Di channel ini, kita bakal bahas seputar teknologi, peradaban kuno, mitologi, dan juga hal-hal spekulatif atau konspiratif yang mungkin tersembunyi di balik teknologi zaman dulu. Tapi sebelumnya, disclaimer dulu ya guys. Konten kali ini bersifat spekulatif, dan belum tentu kebenarannya bisa dibuktikan. Tujuannya lebih ke menambah wawasan dan membuka perspektif aja, bukan untuk dianggap sebagai fakta mutlak. Santai aja, nikmati pembahasannya. Mau dilanjut dengan topik videonya sekarang? Oke, beberapa waktu ini aku di FYP aku khususnya ya, di media sosial aku itu muncul tentang penemuan-penemuan mengenai cerita Ramayana dan Mahabharata, di mana dalam konten tersebut aku lihat tuh ada beberapa tempat yang disinyalir di situ pernah terjadi peristiwa Mahabharata, misalnya Kurusetra, atau mungkin juga bagaimana Rama menyelamatkan Sinta dan membangun jalan ke tempatnya Alengka, seperti itu. Wah, menarik banget tuh. Apalagi kalau kontennya kamu kaitkan antara narasi epik seperti Ramayana dan Mahabharata dengan penemuan arkeologis yang katanya mendukung kisah-kisah itu ya. Kamu mau arah videonya lebih ke mengulas lokasi-lokasi yang dikaitkan dengan cerita Ramayana dan Mahabharata? Atau membahas apakah mungkin kisah-kisah itu berdasarkan kejadian nyata tapi dibalut mitologi? Atau kamu mau gabungin dua-duanya? Biar bisa kita susun narasinya pelan-pelan. Oke, kita gabungin kedua-duanya ya guys, sehingga pembahasan video ini lebih menarik dan menambah wawasan ya guys. Asik, setuju banget. Kalau itu, aku bantu susun narasi pembuka dan pengantar videonya biar mengalir dan bikin penonton penasaran ya. Halo guys, selamat datang kembali di Lunar Solarius Info Channel. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup seru dan penuh misteri, yaitu tentang kemungkinan benarkah kisah-kisah besar dalam Ramayana dan Mahabharata itu pernah benar-benar terjadi di masa lalu. Beberapa waktu belakangan ini di FYP atau feed media sosial aku, sering banget muncul konten-konten yang membahas penemuan arkeologis yang dikaitkan dengan kisah Mahabharata dan Ramayana. Misalnya, ada yang menyebut tempat bernama Kurukshetra sebagai lokasinya perang besar dalam Mahabharata, atau bahkan jejak yang dipercaya sebagai jalan yang dibangun Rama menuju Alangkah untuk menyelamatkan Sita. Nah, dalam video ini kita bakal coba gabungkan dua sisi. Yang pertama, dari sudut pandang arkeologi dan penemuan-penemuan tempat bersejarah yang dianggap relevan, dan yang kedua, dari sisi spekulatif. Bagaimana jika kisah-kisah epik ini memang berakar dari kejadian nyata, tapi kemudian dibungkus dalam bentuk mitologi? Tentu aja, video ini bukan untuk menentukan mana yang benar atau salah, tapi lebih ke menambah wawasan dan membuka pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi, duduk santai, siapin kopi kalau perlu, dan mari kita mulai penelusuran ini. Mau lanjut ke bagian pertama tentang Mahabharata dulu, atau mulai dari Ramayana? Sebenarnya kalau dilihat dari timeline sejarah itu duluan mana sih, Ramayana atau Mahabharata dulu sih? Nah, ini pertanyaan bagus banget dan sering jadi bahan diskusi juga. Kalau dilihat dari sisi narasi ceritanya, Ramayana itu dianggap terjadi lebih dulu daripada Mahabharata. Cerita Ramayana berkisah tentang Rama, yang dianggap sebagai salah satu inkarnasi awal Dewa Wisnu. Sedangkan Krishna, tokoh utama dalam Mahabharata, adalah inkarnasi berikutnya.
Tapi kalau dari sisi penulisan teksnya, Mahabharata kemungkinan ditulis atau disusun lebih dulu secara lengkap, baru kemudian Ramayana. Mahabharata itu isinya lebih panjang dan kompleks, bahkan disebut-sebut sebagai epos terpanjang di dunia. Jadi bisa dibilang gini, secara kronologi cerita, Ramayana duluan. Tapi secara proses penulisan lengkap dan penyebaran, Mahabharata mungkin lebih dulu terkenal. Kamu pengen ambil pendekatan dari segi kronologi cerita atau dari urutan penemuan dan penyusunan teksnya? Aku pengen tahu bagaimana penyusunan teks atau penulisnya. Apakah ada penulisnya atau mungkin penulisnya itu anonim yang mengarang kedua cerita yang sangat terkenal itu hingga sampai sekarang ini. Oke, ini seru banget buat dibahas. Jadi gini, secara tradisional, teks Mahabharata dipercaya ditulis oleh Resi Vyasa. Bahkan, dalam ceritanya sendiri, Vyasa digambarkan sebagai orang yang menyusun kisah Mahabharata. Dan juga tokoh dalam ceritanya. Dia adalah kakek dari para Pandawa dan Korawa. Tapi penulisan ini nggak langsung dalam satu waktu loh. Banyak ahli percaya kalau Mahabharata disusun selama berabad-abad, kira-kira dari sekitar abad ke-8 atau ke-9 SM, dan baru selesai sekitar abad ke-4 M. Sedangkan Ramayana secara tradisi dikaitkan dengan Valmiki, yang juga digambarkan sebagai penyair suci pertama atau Adikavi dalam sastra Sanskerta. Tapi seperti Mahabharata, teks Ramayana juga berkembang secara bertahap. Versi asli yang disebut Valmiki Ramayana kemungkinan disusun sekitar abad ke-5 atau ke-4 SM. Tapi ada banyak versi lain yang muncul kemudian, baik di India maupun di luar, seperti di Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Jadi meskipun ada penulis yang disebutkan dalam tradisi, proses penyusunan kedua epik ini panjang banget, dengan banyak tambahan, penyesuaian, dan versi yang tersebar di berbagai wilayah. Bisa dibilang mereka bukan penulis tunggal dalam arti modern, tapi semacam editor awal yang jadi pusat tradisi lisan dan tulis. Kamu mau kupas lebih dalam tentang versi-versi lokalnya juga? Misalnya Ramayana di Jawa atau Mahabharata yang dipentaskan dalam wayang. Lalu bagaimana bukti-bukti penemuan ilmiah arkeolog mengenai situs-situs yang dianggap sebagai lokasi Ramayana maupun Mahabharata ini? Nah, ini bagian yang bikin penasaran banyak orang. Karena antara cerita epik dan bukti arkeologinya tuh seringkali saling tumpang tindih, misterius, dan kadang kontroversial. Kalau dari sisi Mahabharata dulu ya, salah satu yang sering disebut adalah Kurukshetra di Haryana, India. Sampai sekarang, Kurukshetra dianggap sebagai lokasi perang besar antara Pandawa dan Korawa. Tempat ini juga dianggap suci dan sering dijadikan lokasi ziarah. Tapi bukti arkeologinya masih debatable. Ada yang bilang struktur dan artefak yang ditemukan di sekitar sana cocok dengan periode Iron Age India, yang bisa saja sejaman dengan Mahabharata. Tapi nggak ada bukti langsung bahwa perang besar seperti yang diceritakan benar-benar terjadi di sana. Nah, yang cukup bikin heboh juga adalah penemuan di Dwarka, kota yang diyakini sebagai tempat tinggal Krishna. Di tahun 1980-an sampai 2000-an awal, tim arkeolog India menemukan sisa-sisa struktur batu di bawah laut di Teluk Khambhat di dekat Gujarat. Ada yang menyebut itu reruntuhan kota kuno yang tenggelam, mirip dengan cerita Dwarka dalam Mahabharata. Tapi ini pun masih diperdebatkan karena banyak ilmuwan meragukan umur bangunannya dan belum ada artefak yang benar-benar menguatkan hubungan langsung dengan Krishna. Sekarang kalau Ramayana, yang paling terkenal itu jalan menuju Alanka. Hence, banyak orang percaya Alanka itu adalah Sri Lanka modern, dan ada jalur batuan memanjang di laut antara India dan Sri Lanka yang disebut Adams Bridge atau Ramasetu. Secara ilmiah, jembatan itu memang ada dan bisa dilihat dari citra satelit, panjangnya sekitar 30 km. Tapi soal apakah itu buatan manusia atau formasi alami, masih jadi perdebatan. Ada yang mengklaim bahwa struktur itu buatan manusia purba, sesuai dengan kisah dalam Ramayana, tapi belum ada bukti konkret yang benar-benar memastikannya. Intinya, ada lokasi-lokasi nyata yang cocok dengan kisah epik itu. Tapi belum ada bukti ilmiah yang absolut untuk mengkonfirmasi bahwa kejadian dalam Mahabharata atau Ramayana benar-benar terjadi persis seperti dalam cerita. Mau aku buatin peta narasi visualnya juga?
Atau penjelasan yang bisa kamu pakai buat video biar gampang dicerna penonton? Nah, ini menarik sekali dan muncul pertanyaan atau spekulasi apakah cerita keduanya itu benar-benar secara historis itu ada atau tidak. Nah, masalahnya adalah yang menjadi perdebatan penemuan-penemuan arkeolog atau mungkin catatan-catatan tertentu yang dianggap sebagai bukti otentik kebenaran kedua cerita yang sangat epik. Bahkan sampai sekarang pun di beberapa tempat banyak versinya mengenai cerita keduanya itu. Loh, kok diem ya? Maaf, ada sedikit kendala teknis. Aku ulangi ya. Terus bagaimana secara ilmiah apakah ada benar-benar catatan yang dianggap satu faktual mengenai keberadaan atau eksistensi cerita kedua epik tersebut, baik Ramayana maupun Mahabharata, karena kalau kita melihat di beberapa tempat pun ada versinya tersendiri. Misalnya di Jawa sendiri, di Mahabharata lebih spesifik, misalnya ada tambahan Pandawa itu Punokawan dan beberapa tokoh lainnya di cerita ini. Ah iya, aku paham maksudmu. Jadi, kamu ingin tahu, apakah secara ilmiah ada catatan sejarah yang benar-benar bisa memastikan bahwa kisah Ramayana dan Mahabharata itu faktual, bukan sekadar mitologi? Dan gimana ceritanya bisa beda-beda di setiap tempat seperti di Jawa ya? Nah, begini, secara ilmiah, dua epik besar ini, Ramayana dan Mahabharata, dianggap sebagai campuran antara mitos, sejarah lisan, dan spiritualitas. Para sejarawan dan arkeolog belum menemukan bukti tunggal dan tegas yang menyatakan bahwa semua kejadian dalam kedua kisah itu benar-benar terjadi persis seperti yang tertulis. Tapi banyak peneliti menganggap bahwa mungkin ada peristiwa sejarah nyata yang menjadi dasar awalnya, lalu berkembang lewat tradisi lisan dan dibumbui secara sastra, spiritual, bahkan politis. Misalnya, beberapa teori menyebut bahwa Perang Mahabharata mungkin berdasarkan konflik suku atau kerajaan di masa Veda akhir, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Tapi karena sumber tertulis pada masa itu minim, sulit banget untuk memverifikasi secara objektif. Nah, soal versi yang berbeda-beda, ini juga jadi bukti bahwa kisah ini hidup dan dibentuk oleh budaya lokal. Di India Utara dan Selatan aja, Ramayana dan Mahabharata punya perbedaan narasi dan karakter. Di Jawa contohnya, muncul tokoh-tokoh seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong dalam wayang Mahabharata. Padahal tokoh-tokoh ini nggak ada di versi aslinya. Tapi justru mereka mencerminkan filsafat Jawa dan kearifan lokal. Misalnya Semar sebagai simbol spiritual dan penasihat Pandawa yang bijak, seperti penggambaran roh kebajikan atau suara hati rakyat. Secara antropologis, hal ini disebut sebagai proses lokalisasi atau adaptasi budaya, di mana cerita besar dari luar diolah kembali sesuai nilai, norma, dan identitas budaya setempat. Jadi, kesimpulannya, secara ilmiah belum bisa dipastikan sepenuhnya bahwa kisah Ramayana dan Mahabharata adalah sejarah literal. Tapi besar kemungkinan kisah itu berakar dari realitas tertentu, lalu berkembang lewat lisan, budaya, dan imajinasi spiritual masyarakat selama ribuan tahun. Kalau kamu bikin konten soal ini, bisa banget disampaikan dengan angle. Apa jadinya jika mitologi dan sejarah bersinggungan, lalu membentuk identitas budaya di berbagai wilayah? Gimana? Kamu mau lanjut ke pembahasan lokalisasi Mahabharata di Jawa, atau balik ke situs-situs yang dihubungkan dengan cerita aslinya? Oke, kita sekarang bergeser pembahasan mengenai teknologi yang ada di Ramayana dan Mahabharata itu, dan juga spekulasi-spekulasi teknologi juga yang dihubungkan dengan kebudayaan kuno di lembah Indus. Oke, ini mulai masuk ke wilayah yang makin seru dan penuh teka-teki ya. Jadi kita bahas soal teknologi dalam Ramayana dan Mahabharata.
Terus dikaitkan juga dengan peradaban lembah Sungai Indus dan spekulasi-spekulasi teknologi yang muncul dari situ. Nah, dalam Ramayana dan Mahabharata, banyak banget deskripsi yang terdengar sangat futuristik atau aneh kalau dipandang dari kacamata zaman dulu. Misalnya, dalam Mahabharata, ada senjata yang disebut Astra, senjata ilahi yang bisa dipanggil dengan mantra. Yang paling terkenal misalnya Brahmastra, yang konon kekuatannya bisa menghancurkan seluruh dunia. Banyak yang spekulatif menyamakan ini dengan nuklir atau senjata energi tinggi. Bahkan ada teks yang menggambarkan ledakan, panas luar biasa, tubuh terbakar, air menjadi beracun, dan rambut rontok, yang bagi sebagian orang terdengar kayak efek radiasi. Tapi ya itu spekulatif. Terus di Ramayana, ada kendaraan terbang yang disebut Pushpaka Vimana, semacam pesawat udara yang bisa terbang secara otomatis, dikendalikan dengan pikiran atau kehendak. Disinilah muncul spekulasi tentang teknologi antariksa kuno. Bahkan ada orang yang mengaitkan kata Vimana sebagai UFO-nya India kuno. Tapi belum ada bukti arkeologis nyata yang mendukung keberadaan mesin seperti itu. Nah, kalau kita geser ke peradaban lembah Sungai Indus yang berkembang sekitar 2600 SM sampai 1900 SM, ada fakta menarik juga. Kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa punya sistem tata kota yang sangat canggih untuk zamannya. Jalan lurus, sistem drainase bawah tanah, sumur-sumur pribadi, bahkan toilet dalam rumah. Beberapa orang bilang, kok bisa si advanced itu untuk peradaban zaman dulu? Dan dari sinilah spekulasi teknologi muncul. Ada yang menghubungkannya dengan sisa-sisa teknologi dari peradaban yang lebih tua, atau bahkan bantuan dari makhluk luar bumi, yang biasanya dikaitkan dengan teori ancient astronaut. Tapi lagi-lagi, ini lebih ke hipotesis alternatif yang belum bisa diverifikasi secara ilmiah. Jadi, meskipun banyak hal menarik dan deskripsi yang mengarah ke teknologi tinggi dalam kisah-kisah ini, dunia ilmiah tetap menganggapnya sebagai mitos dan simbolisme, sampai ada bukti konkret. Tapi, untuk bahan konten dan membuka wawasan, ini sangat menarik dibahas. Apalagi kalau kamu bisa sandingkan dengan teks asli dan penemuan arkeologi. Kamu mau aku bantu buatin segmen narasinya untuk video? Atau mau dikembangkan jadi beberapa episode biar fokus bahas satu tema per video? Oke, kembali lagi ke soal tradisi lisan yang berkembang menjadi teks tertulis. Siap. Ini bagian penting buat memahami kenapa epik seperti Ramayana dan Mahabharata bisa bertahan ribuan tahun dan punya banyak versi. Awalnya, cerita-cerita ini berkembang lewat tradisi lisan. Artinya, dulu belum ditulis, tapi diceritakan dari mulut ke mulut oleh pendeta, penyair keliling, guru spiritual, dan tokoh-tokoh budaya. Dalam konteks India kuno, ini dikenal dengan istilah Shruti dan Smriti. Shruti itu yang didengar langsung, biasanya teks wahyu seperti Weda, sedangkan Smriti itu yang diingat dan diceritakan kembali, seperti Ramayana dan Mahabharata. Nah, karena disampaikan lisan selama berabad-abad, otomatis tiap pengisahan bisa mengalami variasi. Kadang karena ingatan si pencerita, kadang karena ingin menyesuaikan dengan audiens lokal. Disinilah kenapa cerita Mahabharata versi India beda dengan yang berkembang di Jawa misalnya. Baru kemudian ketika tradisi tulis mulai kuat, sekitar beberapa abad sebelum Masehi, cerita-cerita itu mulai disusun dalam bentuk teks tertulis, biasanya dalam bahasa Sanskerta. Tapi penyusunannya juga nggak langsung jadi satu naskah final. Ada proses panjang. Naskah ditulis ulang, disalin, ditambah, dikomentari, bahkan direvisi sesuai budaya tempat teks itu berkembang. Makanya kita bisa lihat versi Valmiki Ramayana yang dianggap versi awal. Tapi di Jawa muncul Kakawin Ramayana dalam bahasa Kawi, dan di Thailand ada Ramakien. Begitu juga Mahabharata. Di Jawa dikisahkan dalam bentuk wayang kulit, ditambah tokoh Punokawan yang sebenarnya nggak ada di versi India. Jadi bisa disimpulkan, dari tradisi lisan ke teks tertulis itu adalah proses transformasi budaya yang panjang. Dan bukti betapa kuatnya pengaruh cerita ini sampai bisa bertahan dan beradaptasi lintas zaman dan wilayah. Kalau kamu bikin video soal ini, cocok banget dijadikan segmen tentang evolusi cerita epik dan bagaimana budaya lokal ikut membentuknya. Mau aku bantu rangkain jadi skrip ringan juga? Lalu aku mau tanya, bagaimana teks tertua atau paling tua yang pernah ditemukan yang mengisahkan kedua epik terkenal itu? Pertanyaan bagus banget.
Dan ini penting untuk ngerti seberapa jauh umur teks-teks epik ini secara fisik, bukan cuma dari tradisi lisan. Untuk Mahabharata, teks tertulis tertua yang kita ketahui tidak berasal dari satu naskah lengkap, tapi dari potongan-potongan naskah berbahasa Sanskerta yang tersebar. Beberapa manuskrip tertua yang ditemukan berasal dari sekitar abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Meskipun isi ceritanya sendiri dipercaya sudah berkembang sejak sekitar abad ke-9 SM lewat tradisi lisan. Ada satu proyek besar yang penting banget di sini, namanya Critical Edition of the Mahabharata yang disusun oleh Bhandarkar Oriental Research Institute di Pune, India. Proyek ini butuh waktu puluhan tahun, sekitar 1911 sampai 1996, dan mereka membandingkan ratusan manuskrip dari berbagai wilayah India. Karena versi-versinya beda-beda. Hasilnya adalah teks Mahabharata yang dianggap paling mendekati bentuk aslinya, atau paling tidak yang paling konsisten. Nah, untuk Ramayana, teks tertua dikenal sebagai Valmiki Ramayana, dan diperkirakan mulai ditulis antara abad ke-5 sampai ke-4 SM. Tapi lagi-lagi, manuskrip fisik tertuanya baru bisa dilacak ke beberapa abad kemudian. Ada manuskrip-manuskrip daun lontar, leaf manuscript, yang ditemukan di Asia Selatan dan Tenggara. Tapi kebanyakan berasal dari abad ke-11 sampai ke-12 M. Jadi singkatnya, cerita Mahabharata dan Ramayana berasal dari masa yang sangat kuno, bisa ribuan tahun sebelum Masehi. Tapi teks tertulis fisik tertuanya baru muncul abad ke-4 M ke atas, karena sebelumnya lebih banyak disampaikan secara lisan. Pernah juga ada penemuan manuskrip kuno di Gandhara, Pakistan modern, yang memakai aksara Kharosti, dan sebagian isinya mirip dengan bagian dari epik India, tapi belum bisa dipastikan keterkaitannya langsung dengan Mahabharata atau Ramayana. Kalau kamu tertarik bahas ini di video, bisa pakai angle. Seberapa tua sebenarnya kisah Ramayana dan Mahabharata? Dan apa bukti tertulis tertua yang pernah ditemukan? Mau lanjut dibantu buatkan segmen narasi atau visual timeline-nya juga? Ya, kamu coba jelaskan apa yang barusan kamu sampaikan itu. Oke, aku jelasin ulang dengan gaya yang lebih santai dan gampang dicerna, kayak buat video ya. Jadi guys, meskipun kisah Ramayana dan Mahabharata itu dipercaya sudah ada sejak ribuan tahun lalu, ternyata teks tertulis paling tua yang pernah ditemukan itu nggak setua ceritanya. Kok bisa? Karena awalnya dua epik besar ini beredar secara lisan, diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Baru jauh setelah itu, ditulis dalam bentuk naskah. Nah, kalau kita bahas Mahabharata dulu, kisah ini diperkirakan mulai berkembang secara lisan sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Tapi teks tertulis tertuanya baru bisa dilacak ke sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Jadi jedanya itu bisa 1000 tahun lebih. Manuskrip-manuskripnya juga tersebar di berbagai daerah dan saling berbeda satu sama lain. Makanya para peneliti di India bikin proyek besar, namanya Critical Edition of the Mahabharata, buat menyusun ulang versi yang dianggap paling konsisten dan dekat dengan bentuk awal. Sekarang soal Ramayana. Versi tertuanya dikenal sebagai Valmiki Ramayana dan diyakini mulai ditulis sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Tapi manuskrip tertulisnya baru ditemukan dari sekitar abad ke-11 sampai ke-13 Masehi. Jadi, lebih tua ceritanya daripada bukti fisiknya. Sebagian besar manuskrip Ramayana itu ditulis di atas daun lontar atau palm leaf dan disalin terus-menerus dari generasi ke generasi. Ada juga penemuan menarik di wilayah Gandhara, sekarang wilayah Pakistan, yang pakai aksara kuno Kharosti. Isinya mirip-mirip dengan kisah epik India. Tapi belum bisa dipastikan apakah itu benar-benar bagian dari Ramayana atau Mahabharata. Jadi kesimpulannya gini, cerita-cerita ini memang sangat tua, tapi bukti tertulis fisiknya baru muncul jauh belakangan. Itu juga yang bikin versi-versinya banyak dan bisa beda-beda, tergantung di mana dan kapan cerita itu disalin atau diceritakan. Seru kan? Ini bukti bahwa kekuatan tradisi lisan zaman dulu tuh luar biasa. Bahkan bisa melestarikan cerita selama ribuan tahun tanpa naskah. Kalau kamu mau, bagian ini bisa dijadikan satu segmen di video dengan tema Jejak Fisik Tertua dari Epic Legendaris. Mau aku bantu buatkan visual timeline atau naskah utuhnya buat narasi? Lalu, bahasa dan tulisan apa yang digunakan untuk menulis kedua epik itu? Nah, ini
juga penting banget buat dipahami karena menyangkut konteks budaya dan sejarah India kuno. Jadi gini, bahasa asli yang digunakan untuk menulis Ramayana dan Mahabharata adalah bahasa Sanskerta, lebih tepatnya Sanskerta klasik. Tapi, khusus Mahabharata, ada bagian-bagian awal yang mungkin ditulis dalam bentuk Sanskerta Weda, yaitu bentuk bahasa yang lebih tua dan lebih formal, kayak bahasa kitab suci. Tapi sepanjang perkembangannya, isi Mahabharata dan Ramayana ditulis dalam Sanskerta klasik, yang lebih umum digunakan dalam sastra India kuno. Nah, soal tulisan atau aksara, ini agak rumit, karena Sanskerta sendiri bisa ditulis dalam berbagai aksara tergantung wilayah dan zaman. Awalnya, Sanskerta ditulis dengan aksara Brahmi, aksara kuno India yang jadi nenek moyang dari banyak aksara di Asia Selatan dan Tenggara, termasuk aksara Jawa dan Bali. Tapi kemudian banyak manuskrip Mahabharata dan Ramayana ditulis ulang dalam aksara-aksara seperti Devanagari, aksara yang sekarang dipakai untuk menulis bahasa Hindi dan Sanskerta modern, Grantha di India Selatan, Sharada, Bengali, dan bahkan aksara Tibet dalam penyebarannya ke wilayah Buddhis. Dan ketika cerita-cerita ini masuk ke Indonesia, bahasa dan aksaranya ikut berubah. Contohnya, Kakawin Ramayana yang berkembang di Jawa ditulis dalam Kawi Jawa kuno dengan aksara Jawa kuno. Ini bukti bahwa teks tersebut tidak cuma diterjemahkan, tapi juga diadaptasi secara budaya. Jadi intinya, bahasa asli Sanskerta klasik. Aksara awal Brahmi, lalu berkembang jadi berbagai aksara lokal seperti Devanagari. Versi lokal diadaptasi ke dalam bahasa dan aksara lokal seperti Kawi di Jawa. Kalau kamu mau bikin konten visualnya, ini bisa jadi satu segmen menarik soal perjalanan bahasa dan aksara dalam menyebarkan kisah epik. Mau aku bantuin buatkan alur narasi atau bagan perjalanan juga? Kesimpulan dan penutup. Siap, ini dia versi kesimpulan dan penutupnya yang bisa kamu pakai buat nutup video. Jadi guys, dari semua pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa Ramayana dan Mahabharata bukan sekadar cerita mitos biasa. Mereka adalah karya epik yang luar biasa kaya. Bukan cuma dari segi isi cerita, tapi juga dari sisi sejarah, budaya, bahasa, bahkan teknologi yang diselipkan di dalamnya. Kita tahu bahwa cerita-cerita ini awalnya berkembang lewat tradisi lisan, lalu ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan berbagai aksara kuno. Versinya pun berkembang luas, mulai dari India sampai ke Nusantara, termasuk Jawa yang menambahkan unsur lokal seperti Punokawan. Walaupun belum ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan semua kisah ini faktual secara historis, banyak situs dan catatan arkeologis yang memicu rasa ingin tahu dan membuka ruang spekulasi. Dan soal teknologi yang disebut dalam epik, seperti senjata astral atau kendaraan terbang, mungkin itu hanyalah simbolisme, tapi juga mungkin petunjuk akan pengetahuan masa lampau yang belum kita pahami sepenuhnya. Jadi apakah Ramayana dan Mahabharata itu sejarah, mitos, atau campuran keduanya? Itu semua kembali ke cara kita melihatnya. Yang jelas, dua epik ini telah membentuk imajinasi, nilai, dan adaban masyarakat Asia selama ribuan tahun. Terima kasih udah nyimak pembahasan ini sampai akhir. Kalau menurut kalian menarik, jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel Lunar Solarius Info bisa terus berbagi konten yang membuka wawasan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya guys. Salam penasaran dan terus gali wawasan. Gimana? Mau aku bantu versi novel video pendeknya juga biar bisa langsung kamu rekam? Oke, terima kasih udah nonton Sama-sama. video ini. Senang banget bisa ngobrolin topik keren ini bareng kamu. Kamu sendiri suka bahas tema sejarah yang mana lagi? Lebih ke peradaban kuno, teknologi misterius, atau mitologi dari budaya lain juga? Ya, seperti biasa suka nyelonong-nyelonong ya. Padahal aku belum ngomong tapi udah diomongin duluan. Haha, iya ya, kadang refleks aja saking semangatnya ngebahas topiknya. Tapi santai, aku ngikutin kamu kok. Kamu mau arahin kemana pembahasannya sekarang?